Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Abdi, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan mereview jurnal sebagai salah satu tugas KPM saya. Nah, di sini saya akan mereview jurnal dari Elif Ferdiansah yang berjudul Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Nah, investasi merupakan komitmen untuk menahan sejumlah dana dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Namun demikian, terdapat oknum yang memanfaatkan investasi sebagai alat menghimpun dana dari masyarakat dengan produk dan aktivitas usaha yang tidak sesuai syariah. Oleh sebab itu, penjelasan prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi menjadi penting sebagai panduan bagi masyarakat. Kegiatan investasi secara eksplisit maupun implisit tertuang di dalam sejumlah ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang pernah menjalankan bisnis dan menjadi mitra investor Mekah pada masanya. Prinsip investasi syariah adalah semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek maupun proses kegiatan usaha yang mengandung unsur haram, gharar, maisir, riba, riswah, dan maksiat. Dalam berinvestasi terdapat aturan syariah mengenai akad, apa saja yang boleh, apa yang dilarang, dan resiko yang timbul sebagai bagian integrasi dari kegiatan investasi. Definisi dari ruang lingkup investasi. Investasi berasal dari bahasa Inggris investment dan kata dasar invest yang berarti menanam, yaitu istakmara dalam bahasa Arab yang berarti menjadikan, berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan untuk perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periode atau keuntungan atas penjualan, dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang. Dasar hukum investasi dalam Islam adalah agama yang pro investasi, karena di dalam sejarah Islam sumber daya harta yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan sehingga bisa memberi manfaat kepada umat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. HR Al-Hajj. Ada beberapa prinsip khusus investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi. Yang pertama yaitu tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya, objek maupun proses memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan, serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram. Ya, yang selanjutnya tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Yang ketiga, keadilan mendistribusikan pendapatan. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridha, sama-sama suka tanpa ada paksaan. Nah, yang kelima, tidak ada unsur riba, maisir, perjudian, gharar, ketidakjelasan, tadlis, penipuan, darar, kerusakan, kemudaratan, dan tidak mengandung maksiat. Nah, kesimpulan dapat kita ambil dari jurnal ini yaitu investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dan kemaslahatan di masa yang akan datang. Investasi merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan benih dasarnya sudah ada di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, An-Nisa, Yusuf, Luqman, Al-Harsh, dan diperkuat oleh sunnah Nabi Muhammad SAW yang pernah menjadi mitra investor sekaligus pelaku bisnis. Dasar prinsip investasi syariah adalah semua bentuk investasi pada dasarnya adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melanggarnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek maupun caranya, prosesnya, yaitu kegiatan yang mengandung gharar, maisir, riba, rukban, takrir, darar, maksiat, dan zalim. Untuk melihat suatu
entitas menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah atau tidak dapat dilihat dengan metode screen. Yaitu pertama, bisnis yang dijalankan baik itu proses maupun produk barangnya. Kedua, menganalisis risiko pendapatan non halal dan rasio utang berbasis bunga terhadap jumlah aset yang dimiliki. Akad yang bisa diimplementasikan di dalam dunia investasi yaitu pertama, akad pokok seperti syirkah, musyarakah, yaitu akad persekutuan atau penyertaan modal. Kedua, akad mudharabah, yaitu perjanjian penanaman modal usaha tertentu. Yang ketiga, izarah, yaitu perjanjian sewa menyewa atau jasa. Keempat, akad wakalah, yaitu perjanjian perwakilan atau mewakilkan suatu kegiatan. Dan kelima, akad kafalah, yaitu perjanjian untuk menjamin resiko yang timbul dari kegiatan investasi. Namun demikian tidak menutup kemungkinan akad-akad utama di atas dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi zaman. Model bisnis namun tidak boleh bertentangan dengan sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.